Pertanyaannya, kamu memilih dengan dasar apa? Filosofis menjawab dua hal. Kamu memilih dengan dasar kebaikannya lebih banyak, nah itu dibandingkan dengan calon-calon yang lain, atau yang kedua, tidak memilih karena keburukannya lebih banyak daripada calon-calon yang lain. Oke, selamat datang di channel Firman Panipahan. Kali ini saya ingin berbagi cara memilih presiden 2024 dengan cara filosofis, cara orang-orang yang tidak biasa, cara filsuf ya. Cara orang-orang biasa itu paling tidak ada 5. Pertama, dia memilih karena kenal. Yang kedua, dia memilih karena dibayar. Yang ketiga, dia memilih karena fanatik atau alasan ideologis. Ya, kata kiai begini, ikuti begitu. Yang keempat, ini sedikit, tapi juga ada, yaitu memilih karena program kerja, bukan karena bagus juga ya. Ini tidak filosofis sama sekali, karena memilih karena program kerja. Yang kelima atau yang terakhir adalah karena latar belakang. Ini sama sekali tidak filosofis, teman-teman. Jadi, kenapa? Nah, ini saya akan jelaskan dulu. Karena kebanyakan orang, fakta sosialnya memang begitu. Pasti memilih karena 5 alasan ini. Itu cara orang awam atau cara-cara politisasi atau cara-cara kampanye politik gitu ya. Latar belakang, lihat latar belakang dan latar belakang ini sama sekali tidak filosofis. Bagaimana, ngapain kita lihat latar belakang mereka untuk memilih gitu kan. Semua latar belakang itu hancur semuanya, baik itu Anies atau Ganjar atau Prabowo Subianto, latar belakangnya kacau semua. Ngapain kita lihat? Kita lihat masa depan. Ngapain lihat belakang? Melihat masa depan bukan berarti melihat program kerja. Karena selama ini kita memilih presiden, banyak sekali program kerja yang bagus-bagus, tapi yang terjadi apa? Korupsi lagi. Apa yang terjadi? Yaitu itu lagi. Hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas, demokrasi, kebebasan berbicara, HAM dan sebagainya kacau semuanya. Jadi kalau kita memilih dasar-dasar itu, kita akan kecewa. Nah, itu semuanya menjadi mentah kalau kita hadapkan dengan fakta. Fakta pertama misalnya memilih karena kenal. Ya, kita kenal seperti Fahri Hamzah gitu. Dia ada satu video di Twitter mengatakan begini, bahwa dia itu paling kenal Prabowo. Terlalu kenal Prabowo katanya. Apa-apaan itu. Sehingga dia memilih dan menjilat di situ. Kenapa saya katakan menjilat? Dia apa namanya? eh, mempertaruhkan ideologinya selama ini yang mengkritik Jokowi habis-habisan, tapi sekarang membela Prabowo. Omong kosong itu. Jadi itu karena kenal katanya itu. Kalau dia kenal Prabowo, seharusnya Prabowo tidak seperti itu. Kan gitu. Kalau karena dibayar, kalau kita hadapkan dengan fakta misalnya, orang yang memilih karena dibayar adalah kambing hitam di setiap kampanye. Ketika ada ketika ada korupsi, ya salah masyarakat. Kenapa memilih karena dibayar? Masyarakat yang salah ya. Mereka ya bingung memilih dengan apa gitu loh. Dibayar kok salah gitu kan gitu. Ya itu makanya jangan memilih karena dibayar gitu kan. Karena mau nggak mau akan menjadi kambing hitam ketika ada pejabat atau ya menteri atau macam-macam yang ketika tertangkap OTT atau korupsi gitu macam-macam lah, suap menyuap dan sebagainya, itu akan menjadi kambing hitam. Yang ketiga, kita cek fakta. Orang memilih karena fanatik, dia akan sakit hati. Kenapa dia sakit hati? Karena yang dia pilih tidak sesuai ekspektasi. Begitu teman-teman. Jadi memilih karena kiai ini, karena kiai itu, karena kiai ini, kiai. Pokoknya kata kiai, kalian ini manusia atau apa gitu, pokoknya kata kiai. Nggak usah lah ikut-ikuti kiai yang berpolitik. Politik tuh hak setiap orang. Kalian memilih bisa dengan dasar filosofis yang nanti saya sampaikan. Nah, kalau kalian tahu cara filosofis ini, nggak perlu ikut kiai. Ya ada ulama bilang begini, saya tidak mau menyebut namanya.
Dia di saat sakit dia datang ke kiai, saat ini datang ke kiai, saat itu datang ke kiai, minta hajatan datang ke kiai, tapi di saat memilih presiden tidak datang ke kiai. Ya memang kiai bukan spesialis presiden gitu loh, spesialis politik gitu. Kiai itu datang hadir untuk menenangkan. Terus apa fungsi kiai? Ya banyak, bisa juga berpolitik. Tapi jangan paksakan santrinya untuk ikut. Itu politik dinasti namanya. Pemaksaan. Oke. Yang keempat, karena program kerja. Ya, ini alasan-alasan yang kalau kita lihat rasional, tapi omong kosong. Kenapa begitu? Karena program kerja yang selama ini kita lihat itu tidak berjalan dengan sesuai gitu loh. Katanya stop impor tapi impor lagi, katanya begini, kata begitu lagi, katanya ASN apa macam-macam, jangan ikut-ikutan politik, ternyata dia sendiri ikut politik. Di apa namanya, demokrasi baik-baik saja tapi banyak orang yang kritis di penjara. HAM belum tuntas-tuntas juga, padahal dia sendiri yang berjanji akan menyelesaikan HAM. Aduh, dia juga mengatakan tidak ada beban. Ya, omong kosong semua. Namun ketika detik-detik sebelum dia turun dari tampuk kepresidenan, oh, keceplosan deh. Ya memang dia yang saya singgung. Bahkan dia menyiapkan berbagai strategi untuk melanggengkan kekuasaan. Bagaimana kita bisa memilih dengan dasar program kerja, kita akan kecewa. Yang terakhir, memilih karena latar belakang. Ya ini sedikit rasional juga, tapi tidak bisa kita menghakimi latar belakang setiap orang, karena setiap orang bisa bertaubat. Ya kan dengan alasan itu toh. Makanya dengan alasan demikian juga, kalau dia koruptor bisa mencalon lagi karena ada potensi untuk bertaubat gitu loh. Makanya tidak dilarang koruptor itu untuk mencalonkan lagi gitu. Ya, ya begitulah latar belakang orang, ada yang baik, pada pada akhirnya ada juga yang su'ul khotimah karena mabuk dengan pujian, akhirnya ria. Ria mengakibatkan tidak bisa mendengar nasihat orang lain dan sebagainya. Itu potensi, dan kita akan kecewa kalau memilih seseorang karena latar belakang Jawa, karena latar belakang Batak atau Arab, macam-macam lah, karena latar belakang. Naif kan pada akhirnya kalau kita melihat latar belakang. Kalau kita melihat latar belakang, kita melihat apa Kak? Berarti calon presiden tidak boleh berasal dari orang biasa yang dia belum memiliki kontribusi terhadap negara ini. Kan gitu cara ininya, gampangnya gitu. Nah, dia menutup kan. Cukuplah kita ditutup dengan presidensial threshold 20%. Jangan ditutup lagi dengan yang lain. Oke, itu 5 cara yang gagal. 5 cara yang akan mengecewakan kita kalau kita memilih berdasarkan karena kenal, memilih karena berdasarkan dibayar, memilih karena berdasarkan ideologi fanatik atau kata-kata kiai. Yang keempat, karena memilih karena program kerja, memilih dan terakhir memilih karena latar belakang. Cara yang baik memilih adalah dengan cara filosofis, yaitu dengan cara begini. Pertanyaannya, kamu memilih dengan dasar apa? Filosofis menjawab dua hal. Kamu memilih dengan dasar kebaikannya lebih banyak, nah itu dibandingkan dengan calon-calon yang lain, atau yang kedua, tidak memilih karena keburukannya lebih banyak daripada calon-calon yang lain. Nah, dua hal ini memiliki dua metode. Metode pertama memilih karena dia baiknya lebih banyak daripada calon yang lain, itu disebut teori verifikasi yang ditawarkan oleh Alfred Julius Ayer, filsuf Inggris ya. Verifikasi. Kita verifikasi. Sekarang ya on time, kita bisa melihat media sosial siapa sih paling banyak menyampaikan kebaikan, paling banyak bahasanya menenangkan, paling banyak macam-macam lah. Bisa dinilai dengan sesuai standar pikiran masyarakat masing-masing.
Kalau kita anggap dia itu tidak sopan, ya udah kita nilai berarti buruk gitu. Kalau kita nilai ini tegas, tegas itu baik nggak? Baik, oke. Kita berdasarkan ketegasan, udah pilih berdasarkan ketegasan gitu. Ya udah saya suka milih dia karena berdasarkan ketegasan. Ketika dibayar udah saya nggak mau. Saya memilih Anda memang karena Anda tegas. Ketika ke depan bagaimana ya terserah, ya udah. Karena dasar kita memilih karena dia tegas. Kebaikannya lebih besar daripada yang lain kan gitu. Cara yang kedua adalah tidak memilih dengan dasar keburukannya lebih banyak. Ini disebut dengan teori falsifikasi yang ditawarkan oleh Popper ya, Raymond Popper. Ini falsifikasi. Falsifikasi itu seperti apa sih? Falsifikasi kalau menurut Karl Popper itu batas-batas kebenaran. Itu kalau kita lihat teorinya. Batas kebenaran itu seperti apa maksudnya? Kalau seseorang bersikap sopan santun gitu kan. Tapi sopan santunnya kita lihat lebay gitu. Itu batas itu. Itu dia melewati batas itu. Artinya ada sandiwara di situ. Kita bisa menilai itu akhirnya menjadi buruk gitu. Ada orang yang berupaya untuk bersikap elegan, bersikap tegas. Tapi sebenarnya dia tidak tegas, dia tidak elegan gitu. Dibuat-buat. Nah, itu disebut melampaui batas. Itu standar saya gitu ya. Atau lagi orang yang selama ini berbicara etika, etika, etika gitu. Tapi bahasanya sendiri, bahasa tubuhnya sendiri tidak menunjukkan etika itu. Itu kan melampaui batas-batas kewajaran. Jadi kita lihat saja siapa calon-calon kita yang paling banyak melewati batas itu. Karena kita tidak bisa melihat, oh ini melewati batas, udah nggak dipilih. Karena semuanya melewati batas, sudah saya lihat. 01 melewati batas, dia mengkritik dan menilai Menhan misalnya 11/100 itu luar biasa, itu melewati batas itu. Menhan 02 juga melewati batas. Bagaimana cawapresnya itu tidak beretika ketika debat gitu kan, membuat pertanyaan-pertanyaan yang membingungkan gitu. Ya, dia memiliki mimik gestur tubuh yang menghina pribadi, bukan macam-macam lah, bukan menghina pikiran kan. Kalau dalam debat tuh kan harusnya kita kalaupun ingin menghina, yang kita hina pikirannya karena tidak balance atau tidak macam-macam, bukan menghina sosok orangnya gitu loh. Atau juga 03 juga melampaui batas gitu. Banyak hal melampaui batasnya gitu. Banyak lah, kalian bisa cari contohnya sendiri. Tapi kalau kita cari terus-menerus, artinya kalau kita batasnya itu satu aja udah, artinya kita tidak bisa memilih. Maka di dalam falsifikasi ini kita lihat siapa yang paling banyak melewati batas-batas itu. Itu yang tidak kita pilih, yang paling sedikit yang kita pilih. Makanya ada juga ulama yang saya setuju dengan kalimatnya, yaitu kita memilih presiden ini bukan memilih yang terbaik, tapi memilih mudaratnya yang lebih kecil. Itu falsifikasi itu. Tapi kalau verifikasi sistemnya berbeda. Kita melihat bahwa putra 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 calon presiden ini adalah putra putri terbaik bangsa. Maka kita melihat yang lebih baik gitu. Kalau menggunakan falsifikasi, artinya kita melihat mereka sebagai manusia biasa yang potensi salah dan memang memiliki kesalahan, dan tidak kita hambur-hamburkan kesalahan itu, tapi kita falsifikasi saja siapa kesalahannya yang lebih banyak di saat kontestasi, bukan melihat latar belakang. Begitu teman-teman, dalam memilih presiden secara filosofis. Anda tidak mungkin menemukan presiden yang terbaik dalam pengertian maksum tanpa kesalahan. Anda juga tidak mungkin mendapatkan presiden yang baik selalu atau salah selalu gitu. Sejelek-jeleknya presiden, dia pasti juga akan memikirkan bangsa. Maka artinya golput bukan pilihan.
Oke, itu aja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.